Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tamlok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, kalau boleh bertanya. Boleh. Kan sama-sama perbuatan tidak baik itu dosa. Ya. Kenapa milih mengambil pesugihan? Padahal kan ada mencuri atau menipu orang atau merampok kayak gitu. Kenapa kok milihnya mengambil pesugihan gitu? Jadi jujur aja gini, andai kata pada waktu itu ada tante-tante butuh gigolo dan posturku dan sebagainya, wajahku itu memenuhi kriteria, ya itu yang aku lakukan. Tapi kan nggak ada. Itu. Yang kedua, kalau kayak menipu, mencuri, itu kan merugikan orang lain. Paham nggak? Sudah dosa merugikan orang lain. Double-double. Nah, kalau pesugihan, apapun resikonya, kan aku yang nanggung. Kalau tumbalnya diri sendiri. Iya, kalau tumbalnya diri sendiri. Makanya kan aku menumbalkan diri sendiri. Nah, kecuali yang pertama itu. Yang pertama kan tuyul itu karena aku belum paham. Yang kedua, tuyul toh bisa diarahkan untuk dibawa ke rumah yang saya pilih. Kan aku bisa milih misalnya ini orang kaya sekali gitu loh misalnya. Kekayaannya jauh di luar standar, di atas standar, kan bisa begitu gitu loh. Nah, untungnya nggak jadi gitu. Jadi itu pertimbangannya. Kalau pesugihan itu apapun resikonya, bahkan kalau perlu masuk neraka waktu itu, bagiku udah nggak penting. Yang penting aku yang nanggung gitu. Nah, terus melanjutkan cerita yang kemarin. Ya. Nah, terus kan gagal lagi itu. Yang di Buto Ijo itu. Ya. Terus habis itu nyari lagi. Ya iya. Ini masih pucuk, ini belum setengah aja belum. Jadi perjalananku di jalan sesat itu cukup panjang. Ya seperti aku ceritakan kan, temen paranormal Wonosobo yang ketemu waktu ngambil itu kan kemudian kontek-kontekan dengan HP ya. Akhirnya aku ke sana, ke rumahnya. Gila. Itu kliennya, itu yang bikin aku heran. Kliennya itu tidak hanya di ruang tamu, bahkan di luar rumah itu menunggu. Jadi banyak kliennya. Makanya aku heran, ini orang kliennya udah banyak begini, dia mau cari apa kemarin ke Mbah Paung itu. Itu makanya terus oh ya bener kalau ini orang hanya ingin iseng, jangan-jangan ingin mencoba kesaktiannya, masih bisa nggak ngambil pesugihan atau apa itu. Jadi berlintasan pemikiran-pemikiran yang apa ya, yang liar gitu ya, kira-kira apa sebabnya. Nah kemudian di sana ngobrol-ngobrol, kemudian dia itu sehari-harinya pekerjaan utamanya, kalau dukun itu kan sebenarnya bukan, nggak bisa pada masa itu ya. Pada masa itu bukan satu profesi, tapi ya apa ya, satu bidang yang tidak bisa dihindari. Jadi mungkin bermula dari siapa sakit panas diobatin, nah ini orang cerita terus minta tolong, punya kesulitan apa, mau jual apa susah, jadi bisa kan apa ya, getok tular. Nah akhirnya mereka tidak terhindarkan untuk jadi
dukun, meskipun mungkin suka mungkin tidak suka. Nah, dari menjadi dukun itu kan juga paling juga dapat gula, kopi, amplop yang isinya juga nggak bisa dipastikan. Tapi kan kalau kehidupan sehari-hari itu kan sesuatu yang pasti. Jadi biaya makan apa-apa gitu kan pasti. Nah, si temen ini sehari-harinya itu bekerja sebagai tukang mencari batu di sungai Kali Galuh namanya. Kan dia tinggalnya di daerah Wonosobo. Ya kan? Kamu kan sudah tak ajak ke sana toh. Nah, saya di sana itu menginap. Terus ngobrol ya, ngobrol. Nah dia bilang sebenarnya selain ingin merasakan bagaimana sih uang dari dari hasil pesugihan itu bisa nggak sih sebenarnya, meskipun dia juru kunci juga, bisa nggak saya meminta gitu loh, intinya gitu. Selain itu dia itu merasa capek juga, anaknya 6 dan dia harus bekerja sangat keras. Siapa tahu nasibnya bisa berubah gitu ya, intinya gitu. Ya kemudian kan banyak ini ya, banyak klien itu di tempat dia itu ya, di luar urusan yang pesugihan. Jadi kalau yang pesugihan yang pas aku di sana itu pas berhasil, itu aku belum ketemu. Kalau urusan lain beliau ini termasuk tajam gitu. Nah kemudian kan ngobrol-ngobrol sama kliennya, ada nggak pesugihan? Rupanya nggak jauh dari situ itu ada. Oh iya. Itu ada di perbatasan antara Wonosobo sama Banjarnegara. Tetapi itu sihir. Bedanya apa? Gini, kalau sihir itu dalam waktu sekian jam atau sekian hari maka uang itu akan berubah ke bentuk aslinya. Bentuk aslinya misalnya guntingan koran ya balik ke guntingan koran. Itu. Nah, ketika ngobrol-ngobrol sama beliau ini, beliau itu punya ide, menganalisa apa yang terjadi dengan Mbah Paung. Maka kan cerita tentang tempatnya dibakar, itu kan si juru kunci Mbah Paung itu juga cerita sama yang itu kemarin itu yang juru kunci juga ya, itu malah diceritakan juga, jadi banyak orang yang tahu. Nah mendengar itu kan dia ya heran campur bagaimana gitu ya. Terus dia usul, dah gini aja. Nah ini penting juga untuk diketahui teman-teman sedulur DTC ya, dalam bidang pesugihan itu ada kolaborasi juga. Jadi beliau mengusulkan, sudah gini aja, nek jenengan sing maju itu kayaknya kok susah, nggak bakal berhasil lah menumbalkan diri sendiri, mengingat backgroundnya gitu ya. Kemudian gimana kalau yang maju saya, jadi yang maju dia, jadi jagonya, saya yang modalin. Itu kerjasamanya gitu lah. Perkara uangnya monggo, mau paru-paru ya terserah. Aku bilang aku itu butuhnya cuma 135 juta, saya akan ambil itu, selebihnya berapapun itu milik sampean, monggo. Saya nggak berniat untuk mengambil sedikit pun. Gitu. Nah kita mencoba ke tempat yang tadi aku ceritakan sihir itu ya. Nah ternyata sampai di sana syaratnya itu 1/4
Jadi 1.250.000 kalau nggak salah syaratnya. Nah itu untuk beli candu atau beli apa gitu. Serono lah ya. Ya, pokoknya ubur rampenya itu nilainya segitu. Nah sudah daftar, masuk, tumbalnya temen itu. Dan itu harus menunggu antara 3 hari sampai seminggu Anunya itu realisasinya. Jadi aku nggak pulang. Oh, berarti Jadi harus aku nunggu di tidur. situ. Enggak nunggu di perbatasan perbatasan Wonosobo, Banjarnegara. Enggak, tapi menunggu di rumah. Lah kalau menunggu di rumah kan jauh, aku Semarang. Berarti aku nunggunya di tempat temen tadi. Daripada jauh ya. Maka aku tunggu di Wonosobo. Itu sampai 3 hari nggak ada, kita ke sana. Terus Jawabannya ini paling genap seminggu lah. Itu udah pulang lagi. Jadi aku berhari-hari makan di tempatnya temen ini. Terus mandinya kan di sungai itu. deket tok ya, Ya, deket deket rumahnya sama itu ya. sungai. Ya, pada hari yang ditentukan kita ke sana pas terjadi geger. Maksudnya? Terjadi gegernya itu karena ada klien minta seperti itu, uangnya datang di kardus, nah di rumahnya itu, tetapi uang itu mengucurkan kayak darah gitu loh. Jadi uangnya jadi basah kuyup Kayak gitu. ngerembes gitu ya, kayak rembes darah gitu. Iya. Nah, lebih rumit lagi dia bawa saudaranya yang polisi untuk berebut ke situ. Gitu. Rame, jadi pas aku ke sana sama temen itu pas di situ terjadi rame-rame itu. Jadi orang ini kemudian dituduh mempraktekkan sihir. Nah, ditangkaplah si orang ini. Maka hilang lagi uangku. Tapi bayangin kalau itu jadi, kalau tidak uangnya balik jadi kertas, uang ini terus mengeluarkan kayak darah gitu. Ngeri ya. Itu padahal berapa ubur rampenya? 1.250.000. 1.250.000. Iya, tapi nggak bisa dipakai uangnya. Ya lebih murah lah Ya daripada. lebih murah, tapi kan ya Ya, sama aja. Kalau kemarin. itu 10 kali kan sudah berapa? Itu. Berarti kalau sekali gagal ulangi lagi gitu. Ya kalau waktu itu jadi nggak bisa karena orangnya terus dibawa ke kantor polisi toh. Nah itu urusanku yang pertama sama pesugihan yang bentuknya uang sihir. Beberapa kali aku berurusan sama sihir itu. Oh iya. Nah, jadi saran saya untuk jenis yang seperti ini nih, harus sangat diwaspadai. Gitu. Karena Jadi, banyak ininya ya, banyak buaknya ya. ya, jadi jin itu bisa melakukan sihir yang menipu mata manusia. Gitu. Itu padahal ada tumbalnya juga. Ada tumbalnya orang itu. Ya misalnya udah ada tumbalnya, ternyata sampai rumah itu potongan kertas gitu. Nah, ya itu susah. Kayak gitu. Sedihnya. Nah, udah kita lanjutin ya. Nah, sampai di rumah temen yang paranormal tadi di Wonosobo, aku delek-delek. Dan Delek-delek tuh apa, nanti nek sedulur DTC nggak tahu loh. delek-delek itu apa ya? Ngun-ngun. Apa sih ngun-ngun? Delek-delek tuh gini loh, duduk gini. Gitu. Ya, apa? Jadi nggak Termangu ya. Iya. Nah, termangu. Nah, dan kayaknya temen yang paranormal ini jadi nggak enak sama aku. Gitu. Terus? Karena apa? Karena di depan matanya sendiri kan hilang itu dalam waktu seminggu 1/4 itu. Aku juga bilang ini uang pinjaman. Jadi hari demi hari saya mencari seperti ini bukan mendapat solusi, tapi kayak masuk ke sumur yang lebih dalam lagi gitu loh. Tadinya nggak punya utang jadi makin banyak utangnya.
tapi nggak bisa berhenti. Ya soalnya Ya kan karena di memang rumah harus itu ditagih berhasil. sudah gitu, harus berhasil itu. Nah akhirnya beliau ini mengusulkan apa dicoba masuk ke kamar saya, meskipun saya nggak yakin berhasil apa tidaknya. Itu kamar khusus. Oh iya, punya kamar khusus dia yang untuk ketemu sama pesugihannya itu. Oh. Itu aku tanya bentuknya pesugihan kayak apa. Udahlah masuk aja nanti kan tahu. Udah aku masuk malam-malam itu masuk. Itu sama sekali tidak boleh ada sinar. Berarti kuatang Gelap sekali. Udah aku masuk, baunya itu karena aku pawang ular, aku kan hafal sama bau ular. Loh ini baunya ular. Wah aku terus membayangkan wah ini berarti aku didatangi ular siluman ini nanti kira-kira gitu ya. Terus nanti jadi kayak apa? Ular siluman itu bisa nggak ditaklukkan pakai mantra ular biasa gitu. Di sini ini berkecamuk pemikiran yang macam-macam. Nah, yang lebih ini karena baru pertama kali aku lihat itu, yang lebih membuatku perasaan itu campur aduk. Di situ pedupaan itu bekas menyan yang dibakar. Itu tingginya lebih dari 1 meter. Jadi bentuknya sudah kayak patung gitu. Wah ini ada liuk-liuknya apa-apa gitu. Keren dong. Iya keren, tapi tak minta ndak boleh. Jadi habis itu toh terus tak minta Pak, tak mintanya itu kayak patung yang bagus. Wah jangan saya malu. Ndak nanti tak tutupnya, saya pergi dari sini tak tutupnya. Jangan gitu. Ya jadi waktu di situ itu semalaman itu nggak ada yang nemuin. Kecuali nyamuk. Oh, Jadi nyamuknya banyak tapi nggak ketemu lah itu sebel lah. harusnya bawa lotion nyamuk, anti nyamuk. Ya waktu itu kan nggak pemikiran nggak sampai ke situ. Nah pagi jam 6 kira-kira kan keluar aku ditanya lah. Jadi si temen ini agaknya memang dari subuh menunggu gitu. Hasilnya gimana kan gitu. Tanya gimana, wah ketemu aja enggak, intinya begitu. Nah rupanya si temen ini yang ngawur juga dia, mungkin karena gelo, karena kecewa ya, maka jadilah dia agak jelek-jelekin sama perewangannya, sama jin yang kerja di dia itu, jin pesugihan yang kerja di dia itu. Memang mas memang enggak begitu kuat itu. Banyak yang kesini juga enggak berhasil. Jadi yang kesini ini yang berhasil ya paling sekitar 20% lah dari yang minta kan sedikit sekali. Nah waktu di situ itu mungkin karena temen ya, dia yang beli kembang, dia yang sediain menyan, dan memang nggak pakai kayak tumpeng apa itu enggak. Kalau sudah berhasil baru, itu modelnya gitu. Jadi berhasil dulu baru selamatan, sama ngamplopi dia. Biasanya orang-orang begitu yang berhasil. Amplopannya berapa? Kira-kira? Ya tergantung yang berhasil, karena aku nggak berhasil. Itu, nah kita ngobrol itu nggak terasa itu sampai siang. Pas jam makan siang kira-kira jam 12, tiba-tiba dia itu kayak orang kejang-kejang itu, jam-jam. Padahal di situ masih banyak kliennya, masih banyak kliennya, ada istrinya, panik lah orang-orang. Lalu dia jatuh, blek, begitu jatuh, blek itu, ini tangannya ini menyatu sama badannya gitu. Nah terus dia begini di lantai. Kayak ular gitu. Persis kayak ular. Terus dia ngomong, suaranya berubah jadi perempuan. Dia ngomong memperkenalkan diri. Nah jangan kaget loh ya, tak sebutkan namanya, tapi sama seperti manusia, jin pun bisa mempunyai nama yang sama. Oh iya.
Nah, orang yang namanya kayak kamu ada berapa? Ada banyak, di kantor ada satu juga. Nah, sama yang dia sebutkan namanya itu Dewi Rengganis. Jadi sama dengan yang berada di puncak Argopuro. Gitu ya. Saya ingatkan loh ya, ini tidak berarti bahwa yang menjadi perewangannya teman adalah yang ada di Argopuro, bukan. Beda gitu. Nah, dia memperkenalkan diri. Aku Dewi Rengganis. Dan dia bilang aku memang nggak bisa. Jangankan untuk untuk memberi, menemui kamu langsung itu nggak bisa. Tapi mungkin ratuku bisa. Nah, ratunya siapa? Ya ratunya Nyi Blorok. Jadi dia termasuk anak buahnya Nyi Blorok. Lah kalau ini Mas, Dewi Lanjar itu ya sejenis sebangsa itu. Lah kita kan belum bahas itu. Oh ya, gak situ. Nanti aja tak ceritain kalau pas aku ngambil. Sebentar. Saya ambil tak lanjutin ya. Aku sambil enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Jadi kita ketemunya sama si Blorong yang ada di daerah Wonosobo ini lewat kesurupan. Jadi dia masuk ke juru kuncinya terus bilang itu. Terus ya intinya nggak berhasil lah. Ya nggak berhasil. Terus selain itu juga menimbulkan rasa nggak enak sama istrinya, juga klien-kliennya. Tapi klien-kliennya saya lihat terbelah itu artinya ada yang kemudian jadi lebih yakin untuk ngambil, ada yang kemudian berarti kalau sama Mas itu nggak bisa, mungkin sama aku juga nggak bisa gitu loh. Ada yang terus mengundurkan diri. Nah, yang menarik itu ini, sebelum kejadian kesurupan itu datang juru kunci, salah satu juru kunci dari Segoro Kidul. Jadi Laut Selatan. Jadi juru kuncinya Pantai Selatan yang juga tempat pesugihan. Nah, uniknya adalah juru kunci ini sepasang suami istri. Oh ya. Nah, tujuannya ke situ karena setahun sebelumnya itu sudah ngambil tapi uangnya kurang. Jadi dapat uang itu 1 karung. Tapi ternyata salah ngecake gitu loh. Salah ngecake itu artinya yaitu untuk beli apa. Menurut dia tidak menjadi kaya gitu loh. Tetap aja karena salah. Jadi mungkin karena boros, karena apa saya nggak tahu lah. Intinya dia ke situ tuh sebenarnya mau minta lagi. Itu. Nah, waktu kesurupan si sepasang ini ngomong, "Kula niku jane mriki badhe njaluk melih, badhe nyuwun melih." Terus dijawab sama si Rengganis itu, "Ora iso. Wis njaluk pisan ya wis pisan kuwi. Kuwi wae durung dibayar." Artinya kan belum mati dia. Masih diberi tempo gitu loh. Terus si juru kunci yang sepasang ini jawab, "Kalau kemarin yang ambil kan suamiku. Nah, ini nek sing ngambil aku piye? Ya ndak bisa. Kalian datangnya berdua, berarti bayar berdua." Nah, ini mungkin juga bagus untuk pengetahuan teman-teman. Jangan dikira yang berhadapan tok. Kadang-kadang rekening itu justru juga harus dibayar sama yang menemani, apalagi kalau ini suami istri. Berarti dua-duanya itu kena cas gitu loh. Paham maksudnya? Uangnya cuma sekarung. Dan tidak temonjo. Kalau orang Jawa bilang tidak temonjo. Tidak temonjo itu ya enggak berkah. Enggak berkah. Jadi ironis bahwa dengan uang sekarung itu setelah uang habis baru ingat, kenapa enggak beli tanah saja? Kenapa enggak ditabung aja atau apa, itu enggak. Jadi waktu datang uang itu ya sudah bet habis.
Mas, Hmm. tapi kan itu kan uang dari hasil kayak gitu. Itu bisa ndak direkayasa buat apa misalnya buat bikin kos-kosan atau apa gitu? Ya bisa, kenapa enggak? Bisa. Bisa. Cuman kadang-kadang ketika uang itu datang, apa yang tadinya nggak penting jadi penting. Itu apa Misalnya karena beli ini? mas-masan, beli apa-apa yang akhirnya karena ini apa uangnya sudah habis, ini terjual lagi. Jadi kan dari satu ke lain juru kunci, kan aku berinteraksi dengan orang-orang yang sudah ngambil. Ada yang tidak berhasil, ada yang sudah berhasil mau ngambil lagi. Itu kan nggak cuman si juru kunci, salah satu juru kunci Laut Selatan itu. Ya ada juga yang sudah pernah ngambil, cuma bukan di tempat yang aku datangi, di tempat lain. Jadi pemikirannya adalah aku pernah ngambil di toko sana, sekarang tak ngambil di toko sini. Itu ndak bisa. Nggak bisa. Oh, berarti kalau sudah satu ya sudah satu. Lah nanti bayarnya gimana? Enak banget loh, enak banget ngambil di 5 tempat, nanti di sana di akhirat rebutan antara 5 setan itu mau diambil sama siapa. Ya udah bisa, mereka ini juga pinter setannya. Nah, cerita dari orang yang berhasil itu rata-rata begini. Uangnya itu kalau sudah, apalagi kalau sudah jatuh tempo, itu nggak bisa ini, nggak bisa ketolong mereka. Katakanlah begini, beli sawah, begitu temponya sampai, sawah ini nggak bisa ditanami apapun. Beli rumah, begitu jatuh tempo rumahnya terbakar. Sebabnya apa nggak tahu. Anak yang ditumbalkan tetap mati. Jadi rata-rata mereka ini kembali ke sebelum ngambil. Semiskin itu. Kadang-kadang malah lebih buruk lagi gitu loh. Karena apa? Karena berusaha mengejar harta yang hilang ini malah makin kacau. Jadi rata-rata kalau tidak dirampok, dicuri orang, terus rumahnya terbakar, terus tanah itu dijual nggak laku, ditanami nggak bisa, nah seperti itu. Parah ya. Ya akhirnya kan dijual murah-murahan Rugi banget. gitu. Ya. Tadi tuh aku berpikiran apa terus jadi mindsetnya itu berubah-berubah terus digiring untuk bagaimana caranya itu tetap tidak nyentel dan Mungkin. ada korban gitu loh. Mungkin itu rekayasa si setannya gitu, memang dibuat begitu karena mereka lebih suka melihat ini apa orang menderita kan gitu. Jadi begitu. Mas, kalau grade-nya kita kan selalu kasih nilai lah ya. Iya. Itu yang di tempat uang sihir itu Ah. sama yang di tempat teman jenengan yang juru kunci yang di Wonosobo itu grade-nya berapa? Yang pertama yang sihir ya. Yang sihir. Sihir itu saya simpulkan aja bukan hanya dari tempat itu ya, tapi juga di tempat lain. Di tempat lain ada yang uangnya jadi kertas koran ada. Nah, kalau grade-nya dari 1 sampai 10, uang sihir itu grade-nya 0. Karena apa? Karena nggak akan bisa dipakai. Sama sekali nggak ada. Padahal Nggak itu bisa ada tumbalnya. ada tumbalnya tapi nggak bisa dipakai Aduh. gitu. Menurutku begitu. Grade-nya 0. Grade-nya 0. Paling parah ini Jadi berarti. kalau nekat mengambil pesugihan jangan sihir. Kita sudah jelas harus bayar, sudah kehilangan tumbal tapi uangnya nggak bisa dipakai, jadi double itu. Kemudian kalau blorong yang di tempat temen ini beda dengan blorong yang lain. Kalau yang di situ itu ya nilainya 2 lah. Sama kayak itu ya.
Yang di Klaten itu ya. Nilainya 2. Begitu. Dan ya kira-kira kan sama dengan ceritanya beliau. Beliau kan bilang tingkat keberhasilannya, karena beliau orangnya lugu, kira-kira 20%. Nah 20% itu kalau grade-nya dirubah tidak menjadi 100 tapi sampai 10 kan ya 2 tuh. Gitu. Jadi penilaian ini bukan hanya dari aku tapi dari yang punya juga begitu. Dan sampai sekarang yang bersangkutan ini Pak Juru Kunci ini kan masih jadi sahabat. Ya itu tadi Lur, cerita Mas Alek. Ini 2 pesugihan dijadiin satu ini. Yang pertama yang uang sihir itu, yang kedua di Blorong. Ya, jadi Blorong itu tidak merupakan nama, paham nggak? Blorong itu jenis siluman. Jadi siluman ular, tapi kepalanya manusia, biasanya perempuan. Aku belum pernah lihat Blorong laki-laki, gitu. Jadi Blorong perempuan. Nah, Rengganis ini yang menamakan dirinya atau menyebut dirinya bernama Dewi Rengganis yang ada di Wonosobo itu agak beda. Rambutnya itu yang di sini ini keriting. Jadi rambutnya ikal, nggak lurus. Ya kalau dia nggak ular sih sebenarnya cantik juga sih. Enggak, aku godain kamu. Mana ada siluman cantik. Ya enggak gitu. Kayaknya memancing Memancing konflik. memancing konflik. Oke Lor, demikian konten kali ini. Ikuti terus cerita Mas Alek mengenai pesugihan. Iya, yang diikuti ceritanya, jangan langkahnya. Ya, biar tambah wawasan. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Salam lestari.